3.500 tahun yang lalu, di kaki pegunungan Himalaya, hiduplah bangsa Arya. Di antara mereka, keturunan paling totok menjadi pemimpin dan menyebut mereka sebagai kaum Brahmana. Kaum Brahmana menciptakan kasta di bawah mereka, Ksatria, Waisya, Sudra, yang memperkenalkan diskriminasi sesama manusia. Musim kemarau di Kapilavastu terjadi keajaiban. Sungai Rohini tidak mengering di suhu tinggi. Maya, istri seorang Raja Sudodana, melakukan perjalanan ke kampung halamannya, Kolia, untuk melahirkan. Tidak hanya sungai yang mengalir, ikan dan burung, bahkan hewan mengantarkan kepergian Maya. Di tengah jalan, perut Maya kontraksi, dan lahirlah seorang bayi. Betapa aneh, semua binatang di hutan berkumpul mengelilingi sang bayi. Maya yang kondisinya tidak sehat setelah melahirkan, akhirnya kembali ke Kapilavastu. Kepulangannya disambut raja, dan mereka menamakan bayi itu Siddhartha, yang berarti menggenapi tujuan. Tapi ternyata, Maya tidak bertahan hidup. Pangeran Siddhartha kecil ingin mempunyai mainan, tapi pendampingnya bilang mainan itu hanya untuk kaum budak. Siddhartha bertanya ke gurunya, mengapa ada kasta? Siapa yang menentukan? Siddhartha berkata, kalau tidak ada tanda yang menentukan, kenapa harus ada kasta? Siddhartha akhirnya kabur dari kelasnya dan diajak temannya berburu kelinci. Siddhartha tidak tega dengan kelinci yang mati. Tiba-tiba temannya tenggelam. Siddhartha berusaha menolong, tapi naas temannya meninggal. Siddhartha yang sedih bertanya-tanya ke semua orang, apa yang terjadi setelah kita mati? Tidak ada yang bisa menjawab, termasuk gurunya. Sampai Siddhartha bertemu dengan Brahmana pesulap. Tanpa ditanya, Brahmana itu tahu pertanyaan Siddhartha. Brahmana melihat Siddhartha sebagai sesama cenayang, seorang yang bisa menggunakan mata batinnya untuk melihat, mendengar, dan merasakan masa depan. Siddhartha yang ingin merasakan rasanya mati, akhirnya dengan sukmanya dia menjadi kelinci, terpanah dan mati. Siddhartha tidak mau mati. Brahmana tadi berpesan di masa depan, Siddhartha akan meninggalkan istana, bertapa di bawah pohon bodhi, dan menemukan kebenaran yang akan Siddhartha ajarkan ke pengikutnya dari negeri satu ke negeri lainnya. Itulah Dharma Siddhartha. Penasaran gimana lanjutannya? Baca sendiri ya. Mengkisahkan perjalanan Siddhartha menjadi Buddha dikemas dengan bumbu-bumbu fiksi, candaan jokes yang menghibur, panel yang out of the box membuat komik Buddha ini jadi masterpiece. Komik Buddha pemenang Eisner Award karya dewa manga Osamu Tezuka baru saja terbit ulang dengan kemasan baru oleh penerbit KBG dengan kertas book paper, binding seperti manga Jepang aslinya, cover dengan gold foil, dan punggung buku yang bakal tersambung sampai tamat di volume 8. Cakep ya. Bener-bener upgrade dari cetakan lamanya yang terbit di tahun 2007. Ayo, buruan koleksi sebelum jadi langka.